Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi dengan saya Ahmed dan ditemani Mas Roy. Ya. Bahwasanya kenapa bisa saya duduk di samping Mas Roy ni ya? Tadi Mas Roy cerita bahwasanya ingin menceritakan kisah nyata dia. Bahwasanya ada sahabatnya yang berpacaran sama sosok teman kain putih, tapi pandangan dia itu wanita. Oke, kita langsung aja lah ke narasumbernya ini. Ini yang perlu ini didengar ini. Oke, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi untuk terutama doa untuk kita semua sehat dan Amin. ya kita sukses lah dalam menempuh tujuan kita. Ya, Jadi amin, gini, amin. saya sedikit menceritakan untuk Mas Den, Mas Ahmed dan teman-teman semua. Ya, ada dulu kisah teman saya dulu, ya, teman tongkrongan lah. Jadi memang dia sering nongkrong sama kita, gitu loh. Dia sering ibaratkannya dia nggak pernah absen lah kalau tongkrongan sama kita gitu loh. Karena memang kita juga dulu ada grup Mas Ahmed. Iya. Jadi kita ibaratkannya seminggu sekali itu pasti wajib gitu loh, kok bahasa kita anak muda yang tongkrongan. Ayo nongkrong gitu loh. Kita bagi imajinasi, kita bagi inspirasi kita ke depan yang mau ngapain seperti itu. Iya. Jadi Karena memang masih muda pada saat itu ya. Karena memang masih muda. Kerja ya. Iya, karena memang masih belum bekerja, kita pun juga masih masih membangun komunikasi dengan baik. Jadi pada saat itu ada dia di waktu malam Jumat kita buat perkumpulan, kita nongkrong, kita panggil dia tidak ada respon, kita telepon dia tidak ada respon juga, kita chat udah berkali-kali tidak ada respon. Dan pada akhirnya kelang beberapa jam, ada sekitar kita 1 jam kurang lebih, dia respon chat kami di grup dan dia bilang katanya dia lagi bertemu dengan wanita, katanya dia lagi berduaan dengan wanita. Berarti sering buat alasan kayak gitu-gitu ya Mas kalau misalnya kumpul ya. Iya. Jadi memang pada intinya di situ kita heran gitu loh. Jadi wanita gitu loh. Dia cerita dia bertemu dengan wanita, dia berduaan dengan wanita gitu loh. Sedangkan kalau kita semua ini, ini gue nih lagi dapat nih perempuan gitu loh. Lalu gimana? Katanya juga sering foto di WhatsApp-nya, foto begaya katanya sama perempuan, tapi dilihat dari handphone lain nggak nampak, nggak ada. Nggak nampak. Beneran. Jadi itu, hanya Mas? dia yang melihat foto itu, seperti itu. Jadi kita semua bingung. Cuman kita nggak mau lah buat tersinggung hati teman gitu loh. Jadi hanya kita saja yang berbisik-bisik gitu loh Mas Den. Jadi memang pada intinya ya kita melihat ini loh ini ada nih foto ya cewek cantik, cakep, begini segala macam gitu kan. Jadi ya kita yang melihatnya mana gitu loh. Loh, sedangkan posisinya dia cuma nanya begini gitu loh. Ini mana orangnya gitu. Jadi memang pada ditanya marah malah ya Mas ya. Iya, ditanya marah gitu loh. Dibilangin kita lu bego sih, lu kagak bisa lihat sih gitu. Jadi kitanya bingung gitu loh Mas Ahmed. Ya jadi ini ceritanya gimana bisa kepergok itu betul-betul bukan sosok manusia itu gimana Mas? Nah jadi begini, jadi pada saat itu kami susun rencana sama teman-teman semua. Kami takut teman kami terlalu dalam, ya kan? Kami takut juga nanti kenapa-napa sama dia. Jadi kita juga panggil orang pintar, ya, yang bisa mengatasi itu, gitu loh. Biar dia tersadar, karena kami ini nggak bisa juga membuat dia tuh tersadar. Jadi posisinya saya sendiri aja yang berusaha untuk meyakinkan dia, ya itu tidak bisa gitu loh. Oke, jadi gini, saya panggil orang pintarnya itu, kita bawa teman-teman kita, pas di malam Jumat juga di minggu selanjutnya, itu kita selesaikan, dan di situ dia di rumah itu, katanya dengan cewek. Itu rumah atau kos atau apa? Tempat apa? Itu bukan rumah. Itu bukan rumah. Iya. Loh, ketika dia share lokasi sama kami, itu bukan rumah. Jadi ini kan posisi lu di mana sih gitu lah kan. Ini gue lagi di rumah cewek ini gitu loh katanya kan. Yaudah lu tolong Sherlock dong, gue jemput gitu kan. Jadi memang pada intinya udah di Sherlock. Nah kita datang nih. Tadi bahasa dia rumah gitu loh. Rupanya bukan rumah. Kuburan yang beginian. Jadi memang pada intinya kita datang bingung nih mau kemana gitu loh. Apa memang kita disasarin sama Google Maps gitu kan? Cuman nggak, kita call balik lah, kita call. Lu di mana sih?
ini lu ngasih share lokasinya itu di kuburan lu yang benar gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya memang lu lagi di rumah ya ngomong, kalau emang lu kagak mau didatengin ya yuk lu nggak usah ngasih share yang nggak bener kayak gini gitu loh. Oke. Emang bener kok. Gua share lokasi sama lu pada bener kok katanya gitu. Jadi yaudah, jadi posisi lu di mana? Ini gua udah di depan bilang sama teman-teman gitu kan. Yaudah, ntar gua susun lah katanya. Disusulinya lah kita teman-temannya. Ke kuburan itu. Iya, dia keluar dari dalam, keluar. Jadi posisinya itu ada perbatasan antara perkuburan sama jalan. Kita jumpa di situ. Jadi dia katanya barang itu cewek gitu loh. Dia barang itu cewek. Kita datang, lu mama siapa sih katanya? Lu ngapain di dalam gitu loh. Jadi memang pada intinya berpikir positif, mungkin di dalam kuburan itu ada rumah juga mungkin. Ya, memang benar. Cuman kan jadi memang pada intinya kita udah ketemu sama dia, katanya dia sama cewek dia itu. Jadi memang pada intinya kita masuk ke dalam, kita bawa orang pintar itu memang udah ngasih kode gitu. Udah ngasih kode gitu loh. Jadi memang pada intinya saya dan orang pintar itu bekerja sama untuk menyadarkan dia. Seperti itu. Hubungan yang dijalin dia sama si wanita hantu tadi ini Mas, kira-kira berapa lama udah? Dia katanya udah bilang jangkanya itu sekitar 6 bulan. 6 bulan. Lumayan lama ya, udah setengah Lumayan lama ya. Makanya tahun. Ya, saya khawatir sahabat-sahabat ini tadi karena melihat siapa yang dipacarin. Iya. Namanya sebagai sahabat pasti itu. Nih saya ceritanya merinding nih Mas. Iya. Karena kalau ingat masa itu, waduh memang posisinya. Yang Mas lihat gitu dari kuburan itu kuburan yang sudah lama atau memang dirawat atau gimana Mas? Itu kuburan lama. Kuburan lama ya? Iya, kuburannya itu udah kuburan tua. Berarti rumput-rumput udah panjang-panjang. Jadi dia udah jalin hubungan sama perempuan itu udah sampai ya maaf cakapnya ya teman-teman ya. Udah sampai ke dalam-dalamnya gitu loh. Jadi kita udah gawat nih, kita udah terlambat nih gitu loh. Jadi memang kita sadarin. Udah kita sadarin sama dia, kita pasang ritual semua segala macam. Ya kebanyakan juga ada juga sebagian teman-teman juga kita yang terkena juga, yang kesurupan juga ada. Jadi dia sadar di situ dan ternyata itu berwujud nenek-nenek tua. Nenek-nenek. Berarti ini dari paranormal disadarkan ya diwujudkan siapa perempuan ini. Siapa perempuan itu? Dan dibongkar ya wujud nenek-nenek. Berwujud nenek-nenek mukanya hancur. Apa tanggapan teman Mas itu begitu dibuka? Dia langsung pingsan. Saya merinding. Dia langsung pingsan. Iya. Dia langsung pingsan. Dia langsung pas disadarkan gitu, buka matamu. Pas dibuka matanya, dia langsung jatuh gitu loh, pingsan gitu loh. Jadi memang pada intinya yang manapun nenek-nenek itu juga marah, terjadilah sedikit ada benturan dengan kami. Tapi kan ini Mas, ini kan Masnya sama teman-teman kan nggak bisa lihat dia. Nggak gitu. bisa. Jadi bisa. yang bilang dia berubah jadi nenek-nenek siapa? Ya saya sama paranormal itu gitu untuk menyadari teman saya ini. Jadi emang ada beberapa ritual yang kami lakukan itu, saya dengan teman saya itu yang dilakukan untuk membuka mata batinnya. Jadi ini loh sebenarnya mata batin dia sudah terbuka, makanya dia bisa merasakan si perempuan tadi. Iya, jadi selama ini ketutup wajah dia itu. Jadi pandangan dia itu sama si makhluk ini itu wanita cantik Wanita gitu, cantik, bahenol itu. gitu. Itu gila. Iya, maka dia tergila-gila. Mungkin di situ dia pun juga makan Mas, makan mie, makan roti. Ternyata semua udah berjamur semua, belatung ya. Udah makan makanan sisa lah, udah makanan nggak layak lah. Jadi memang memang pada intinya terakhirnya dia sadar dan alhamdulillahnya dia sudah kembali seperti teman kita yang normal. Oke. Kalau boleh tahu tadi awal mulanya kok bisa dia kena ke perempuan itu Mas? Nah jadi memang pada intinya dia hari itu dia suka main-main micet. Micet? Iya. Udah micet. Dia juga hantu main micet ya Mas? Makanya micet, kita nggak ngerti nih Mas. Pokoknya dia ceritanya dia dapat dari micet ya, kita nggak tahu lah ya. Iya. Ya kita wallahu a'lam lah ya. Sedangkan posisinya saya dapat cerita ini dari dia gitu loh. Iya benar. Entah memang dia nipu atau entah dia memang nggak mau jujur ya. Pokoknya kata dia dapat dari micet dan dia diantarkan di rumah itu yang di share lokasinya itu seperti itu. Kalau dia betul enggak dia enggak tahu lah ya. Iya. Gitu. Oke, Mas Ahmed, intinya temennya Mas Roy ini udah sadar. Ya. Ya,
udah melihat siapa sosok wanita ini. Ya. Ya. Dia itu dia memang betul sadar bang, dia tergila-gila. Ya, ini jadi pelajaran buat teman-teman semua. Ya, walaupun saat ini teman-teman mungkin punya pasangan, punya suami, punya istri yang memang berwujud manusia nyata, tapi dari cerita Mas Roy ini kita nggak tahu tuh. Ya, kayak tadi wanita cantik walaupun dia malu gaib kan, ternyata setelah dibuka dari paranormal tadi berupa nenek-nenek. Iya. Ya kan bisa juga pasangan kita tampan, cantik, tapi kita nggak tahu hatinya. Jadi harus berhati-hati. Hati-hati. Gitu ya Mas ya. Seperti itulah. Memang nenek-nenek bisa Benar. berubah-ubah. Iya, benar. Iya, benar. luar biasa. Oke Mas Roy, mungkin sampai sini aja kita. Ya, kita nyata dari Mas Roy tadi, pengalaman dia pribadi dan temannya. Sampai sini dulu ya, saya Ahmed dan Mas Roy dan kameramen. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.